Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan masuk saat teduh. Jemaat sekalian, ibadah kita pagi hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Yakinlah bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dan saudara-saudara seiman yang pagi ini lagi mengikuti ibadah live streaming, selamat pagi. Mari dengan rasa hormat dan dengan kesungguhan hati, kita akan mengagungkan Allah kita, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
Dialah Raja Gereja kita, Dialah Allah pemelihara kita. Mari kita pujikan hormat bagi Allah Bapa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami boleh melewati hari-hari kami dalam berbagai tantangan, rintangan, dalam suka dan duka, tetap dalam pemeliharaan Engkau. Ya Bapa, setahun kami lewati, kami beribadah secara live streaming. Kami bersyukur Tuhan, karena ini tidak melemahkan iman kami. Biarlah kami tetap berharap, Tuhan sendiri Raja kami, Raja Gereja yang kami sembah, tetap kami muliakan dalam kehidupan kami. Bapa, pagi ini kami akan beribadah. Mari Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Kuasai hati dan pikiran kami. Pagi ini Tuhan, sebelum kami menghadap hadirat-Mu, dengan kerendahan hati Tuhan, kami mohon pengampunan Engkau. Untuk dosa-dosa yang sudah kami lakukan di hadapan Engkau, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami di pagi hari ini kami untuk menyembah Engkau. Teristimewa Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak bisa beribadah. Mungkin mereka sakit, mereka terbaring, mereka bepergian, atau mereka tawar hati. Mari Tuhan, Engkau boleh melawat mereka satu persatu. Terima kasih Bapa. Akhirnya ibadah kami pada pagi hari ini dari permulaan pertengahan sampai akhirnya kami serahkan di dalam pimpinan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7.
Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala abad dan tempat, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu memiliki pikiran seperti Kristus. Bahkan bukan hanya memiliki pikiran seperti Kristus, tetapi kita juga mau serupa seperti Kristus, yang lemah lembut, penuh rahmat, serta mau menolong, yang tawar hati. Biarlah lagu ini boleh menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kita, khususnya di masa pandemi yang serba sulit di sekeliling kita. Mari kita bersama-sama memujikan sebuah lagu yang berjudul Ku Mau Serupa Yesus. Kekayaanku untuk dapat
是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的心，这一生都是祝福。Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Ibu yo ibu，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Ibu yo ibu，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路，tuntun sepanjang hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini, kita jarang bertemu dengan saudara seiman, tidak bisa bersekutu dengan bebas, tapi bersyukur firman Tuhan boleh menyapa kita terus. Kita bagaikan rusa yang rindu air kehidupan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Roh kebenaran penuhi daku. Sinar cahaya
jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gino Manuki. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama mengawali perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menaruh kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan dengan pertolongan-Mu ya Tuhan kami bisa melakukannya, dan hidup kami boleh diubahkan berdasarkan kuat kuasa daripada-Mu dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati dengan segala kekurangan, dengan segala ketidaklayakannya, kiranya Tuhanlah yang menyertai dan memampukannya. Dan setiap kami yang belajar firman-Mu, kami juga membuka hati kami. Kiranya Tuhanlah yang boleh menyapa kami semua. Terima kasih Bapak, ini doa kami, berkati pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita bersama membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Terambil dari Kolose pasal 2, kitab Kolose pasal 2 ayat 20 sampai dengan pasal 3 ayatnya yang keempat. Kolose pasal 2 ayat 20 sampai dengan Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di monitor ataupun juga bisa memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengawali renungan pagi hari ini dengan sebuah gambar. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan gambar ini ya. Oke, apa yang Bapak Ibu saksikan? Ada sebuah keluarga, suami istri dengan 2 anaknya. Dan kalau kita melihat gambar ini, kita bisa sedikit menyimpulkan Bapak Ibu Saudara ya, bahwa keluarga ini mungkin mereka sedang nonton. Kenapa? Sebab si ayah sedang memegang sebuah remote. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin nih Bapak Ibu Saudara pernah melakukan hal ini ketika nonton bersama dengan anak-anak, lalu Bapak Ibu menutup mata mereka. Atau mungkin teman-teman pernah mengalaminya ketika lagi asik nonton sama papa mama, tiba-tiba mata dari teman-teman ditutup oleh papa mama. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Mengapa orang tua menutup mata anak-anak ini? Bisa jadi kita akan berkata bahwa di dalam film atau di dalam acara yang mereka tonton ada adegan yang mengandung nilai-nilai kekerasan, mengandung adegan-adegan kekerasan yang terkesan ganas, yang terkesan sadis, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekejaman. Jadi kita merasa anak kita nggak boleh, nggak pantas untuk nonton seperti ini. Mungkin juga ada bagian-bagian yang kita rasa ini nggak cocok untuk ditonton oleh anak-anak. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan, itu bisa memberikan sebuah dampaknya negatif khususnya dalam hal ini. Memang Bapak Ibu Saudara, tidak semua film, tidak semua acara itu berdampak negatif. Ada memang acara yang kita lihat itu mengandung pesan-pesan yang sangat baik. Tetapi kalau berdasarkan film ini, berdasarkan gambar yang tadi kita lihat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang ditonton itu bisa memberikan dampak negatif.
Apa yang ditonton itu bisa masuk dalam hati dan pikiran mereka dan itu mempengaruhi sikap hidup mereka, mempengaruhi perkataan mereka, mempengaruhi perilaku mereka, tingkah laku mereka. Bahkan itu akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan mereka, bahkan itu juga bisa menjadi sebuah pola hidup dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, kita bisa memperhatikan itu di berbagai media sosial, kita bisa baca ada efek-efek negatif di mana ada anak-anak yang meniru bagian-bagian dari sebuah film atau sebuah acara yang mereka saksikan dan itu membawa dampak yang negatif, yang buruk dalam hidup mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa sesungguhnya ini bukan hanya perlu diperhatikan oleh anak-anak. Maksud saya begini, ketika kita mengatur atau kita mendisiplinkan anak-anak kita untuk memperhatikan apa yang pantas dan yang tidak pantas, sesungguhnya itu bukan cuma untuk anak-anak, tetapi itu juga untuk kita orang dewasa. Jadi anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan yang sampai lanjut usia pun kita perlu memperhatikan apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita itu bisa mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi perkataan kita, mempengaruhi kebiasaan dalam hidup kita sekali lagi, dan juga itu bisa mempengaruhi bagaimana cara kita akan mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup yang kita jalani ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperhatikan dengan baik, dengan serius apa yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang masuk ke dalam hati kita. Sebab sekali lagi apa yang masuk itu akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi perilaku dan perkataan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus di sini memberikan sebuah nasihat kepada kita. Kita perhatikan secara khusus pasal 3 ayat 2, di situ Paulus katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pasal 3 ayat 1 juga Paulus katakan, carilah perkara yang di atas. Jadi Paulus ini memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah pengajaran perintah kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Untuk apa? Memikirkan, mencari perkara-perkara yang berkaitan dengan yang di atas, yaitu berkaitan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak untuk kita memperhatikan konteks dari perikop ini. Kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara pasal 2 ayat 20 yang tadi kita baca. Dalam pasal 2 ayat 20 di situ Paulus katakan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Pasal 3 ayat 1 di situ Paulus katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Nah Bapak Ibu Saudara, ada dua frasa di sini. Kamu telah mati bersama dengan Kristus, pasal 3 ayat 1, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sudah mati bersama dengan Kristus, lalu sudah bangkit bersama dengan Kristus. Dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dua frasa ini Bapak Ibu Saudara mau menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi Paulus katakan ini bukan berhenti sampai di sini. Sebaliknya kita harus mengalami satu perubahan. Kita harus mengalami satu transformasi, ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Nah dalam pasal 2 ayat 20 di situ ya, dikatakan kamu telah mati bersama dengan Kristus, bebas dari roh-roh dunia. Nah Paulus ini mengajukan sebuah pertanyaan, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Dan kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, maka yang Paulus maksudkan di situ adalah peraturan-peraturan, pengajaran-pengajaran yang berasal dari manusia dan bukan dari Tuhan. Tidak berasal dari kebenaran firman Tuhan, tapi berasal dari hikmat pikiran manusia semata. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin mengajak ada perubahan di dalam pemikiran kita, di dalam hati kita. Dalam pasal 3 juga sama. Di situ Paulus katakan kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sesudah kita percaya kepada Kristus, maka kita harus mengalami perubahan. Kita harus mengalami transformasi. Transformasi dalam hal apa? Dari dalam hati dan pikiran kita. Nah konteks yang kedua yang mau saya ajak untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara adalah
ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu dalam ayat 6 dan ayat 7 pasal 2. Di situ dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi ini berbicara kita sudah mengalami anugerah keselamatan. Karena itu, perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, karena itu, jadi karena kita sudah mengalami anugerah keselamatan dari Kristus, dikatakan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, perikop ini ada kaitannya dengan sekali lagi hidup yang sudah mengalami anugerah keselamatan, dan kita di sini diperintahkan, diajarkan oleh Rasul Paulus supaya kita berakar, dibangun dan bertambah teguh di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengkaitkan ayat-ayat ini, ayat pasal 2 ayat 6 dengan 7, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Ini saya tidak tampilkan di layar. Kalau kita memperhatikan dalam ayat 8 gitu ya. Hati-hatilah. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Oke? Paulus ajarkan untuk apa? Memperhatikan, mewaspadai. Ada ajaran, ada filsafat yang kosong, yang tidak berkenan di mata Allah, yang tidak menurut apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu Saudara. Paulus katakan kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh di dalam Dia. Caranya apa? Caranya adalah supaya kita memikirkan tentang Kristus. Supaya kita hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran Kristus. Nah, sebelumnya Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus katakan hati-hati dengan filsafat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mengalami hidup yang berakar, lalu di sini dikatakan dibangun di atas Dia, bertambah teguh di dalam Dia, maka kita harus memikirkan tentang Kristus. Maka harus ada transformasi, harus ada perubahan di dalam hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan demikianlah maka kita baru bisa mengalami berakar, bertambah teguh, kita menjadi kuat di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, timbul sebuah pertanyaan, Pak, kalau gitu kita mau mengalami perubahan dalam hal apa? Bapak Ibu Saudara mengalami perubahan di dalam, boleh saya katakan, bisa mengalami perubahan di dalam hal-hal yang kelihatan dan hal-hal yang tidak kelihatan. Oke? Hal-hal yang tidak kelihatan itu apa? Hal-hal yang tidak kelihatan itu ada di dalam hati dan pikiran. Hal-hal yang kelihatan itu apa? Perbuatan kita. Hal-hal yang kelihatan itu apa? Perkataan kita. Mungkin saudara berkata, Pak, emang perkataan bisa dilihat? Ya memang, tapi itu bisa kita dengar ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang keluar dari diri kita, itu juga harus mengalami perubahan. Oke? Jadi kita bukan cuma memperbaiki di luar, tetapi di dalam tidak perbaiki. Enggak. Atau sebaliknya, yang penting hati saya Pak, yang penting pikiran saya, perbuatan saya enggak. Enggak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi dua hal ini, yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, dalam hati dan dalam pikiran, lalu juga dalam tindakan perbuatan dan juga keputusan-keputusan yang kita ambil, sikap tindakan yang kita lakukan, itu pun harus mengalami perubahan. Saya mau mengajak untuk kita melihat di dalam Markus pasalnya yang ke-7 ya. Markus pasal yang ke-7, Bapak Ibu Saudara bisa nanti melihat di dalam Alkitabnya ya. Markus pasal 7 ayat 20 sampai dengan 23. Di situ Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, di sini kita diingatkan untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan bahwa hati dan pikiran kita itu berpengaruh terhadap apa? Perilaku yang kita perbuat. Terhadap apa? Tindakan-tindakan yang kita lakukan. Tuhan Yesus katakan, sebab dari dalam hati muncullah berbagai macam perilaku-perilaku yang tidak berkenan di mata Allah.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperhatikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus mengalami transformasi, kita harus mengalami perubahan di dalam seluruh aspek kehidupan kita dan khususnya dalam pagi hari ini di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita harus menanggalkan manusia lama kita, hati dan pikiran yang tidak berkenan di mata Allah, lalu kita ganti dengan yang baru, yang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Nah kalau kita memperhatikan konteks jemaat di Kolose, maka kita menemukan ada pengajaran-pengajaran yang mereka adopt atau mungkin mereka adopsi gitu ya Bapak Ibu Saudara, atau yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat dalam pasal 2 ayat 18, di situ Paulus memaparkan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Jadi bisa jadi pada waktu itu ada orang-orang yang melakukan ibadah penyembahan kepada malaikat, begitu ya. Lalu mereka sangat terobsesi dengan penglihatan begitu. Lalu ada sebuah pengajaran dikatakan jangan jamah ini, jangan sentuh ini, jangan makan ini, jangan sentuh yang ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada pengajaran-pengajaran yang mereka adopt dan itu ada di sekitar mereka. Dan Paulus katakan ini sepertinya penuh dengan hikmat, tetapi sekali lagi Paulus katakan ini tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Nah Bapak Ibu Saudara, kita juga sama. Kita juga sama perlu mengevaluasi apa yang ada di dalam diri kita. Perhatikan sekali lagi, menanggalkan pemikiran yang lama, sikap hati yang lama, lalu kita ganti dengan yang baru. Paulus katakan tadi, tinggalkan penyembahan atau konsep untuk menyembah kepada malaikat-malaikat gitu ya. Lalu diganti hanya untuk penyembahan kepada Allah saja, menyembah kepada Kristus saja, memikirkan tentang Kristus saja dan bukan yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita hari-hari ini kita berkata, Pak saya tidak menyembah malaikat, oh mungkin ya. Tetapi bisa jadi Bapak Ibu Saudara kita melakukan yang dalam bentuk yang lain. Misalnya tentang hari-hari baik. Ya, misalnya kalau kita mau melakukan satu tindakan, satu acara, kita hitung dulu harinya. Hari baik atau tidak? Kalau harinya hari baik, maka kita akan lakukan. Tapi kalau tidak hari baik, maka kita menundanya. Kita cari hari yang lain yang cocok, yang dikatakan hari itu adalah hari baik. Nah mungkin juga Bapak Ibu Saudara kita mau kita dipengaruhi oleh sebuah konsep bahwa roh-roh orang yang sudah meninggal masih ada di sekitar rumah kita. Bapak Ibu Saudara, lalu kita membayangkan bahwa iya, dia akan datang menyapa kita di waktu-waktu tertentu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bentuk-bentuk pengajaran yang lama yang harus kita ganti. Kita harus ganti sesuai dengan pengajaran yang Tuhan mau. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang yang menjadi masalah adalah kita akan menanggalkan manusia yang lama, pemikiran yang lama, konsep-konsep yang lama, pengajaran yang lama, lalu kita akan ganti yang baru. Nah timbul masalah Bapak Ibu Saudara, masalahnya adalah konsep yang lama itu sudah boleh saya katakan mendarah daging dalam diri kita. Sudah ada banyak perilaku kita, tindakan kita dipengaruhi oleh hal-hal itu. Nah kalau kita mau meninggalkan itu kita rasanya sangat sulit. Bahkan kadang-kadang nih Bapak Ibu ya, ada perasaan takut dalam diri kita pada waktu kita tidak melakukan hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di dalam Kristus Tuhan itu ada kebenaran dan di dalam kebenaran Tuhan itu ada kedamaian, ada ketenangan. Nah masalah yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ini ada begitu banyak konsep, ada begitu banyak ajaran yang berseliweran gitu ya, yang begitu banyak kita jumpai dalam kehidupan kita ini. Jadi yang satu tadi ini sudah mendarah daging dalam diri kita, jadi kalau kita mau melepaskannya sangat sulit. Tapi saya anjurkan Bapak Ibu Saudara, saya memberikan arahan kepada kita untuk kita meninggalkan pola pikir yang lama ini. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita bergumul ada begitu banyak ajaran yang kita dengar di sekeliling kita. Dan ajaran-ajaran ini dalam tanda kutip menggoda kita, membujuk kita, merayu kita supaya kita mengikuti ajaran yang ada ini. Misalnya Bapak Ibu Saudara, dendam harus dibalaskan, kebencian harus dibalaskan, sakit hati harus dibalaskan, gigi ganti gigi, mata ganti mata, gitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara begini, ajaran-ajaran yang seperti ini atau
hal-hal yang ada di sekitar kita ini akan menggoda kita pada waktu kapan? Pada waktu kita sedang mengalami pergumulan. Pada waktu kita disakiti, pada waktu kita dilukai. Maka pemikiran bahwa dendam harus dibalaskan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata gitu. Maka ketika ada pergumulan, ada perasaan luka, ada perasaan kecewa, maka kita tergoda untuk membalasnya. Kalau suami saya bisa selingkuh, mengapa saya tidak? Kalau istri saya bisa selingkuh, mengapa saya tidak? Enak dia saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bergumul, maka bujuk rayu pengajaran-pengajaran ini akan masuk dalam hati dan pikiran kita. Dan kita akan seolah-olah ada pembelaan, ada pembenaran untuk apa yang akan kita lakukan. Nah kadang-kadang gini juga Bapak Ibu Saudara, contoh yang lain adalah kalau kita tergoda ketika mungkin toko atau warung kita sepi. Tapi toko dan warung sebelah atau teman kita itu rame. Lalu muncullah info-info bahwa ya dia itu rame karena dia pakai sesuatu. Nah tempat kita sepi itu karena kita diganggu begitu ya. Lalu kita mendengarkan pesan supaya toko dan usahamu tetap laris, warungmu laris, siram pakai garam. Siram pakai garam. Nah Bapak Ibu Saudara coba kita pikirkan, apakah iblis takut sama garam? Tentu tidak. Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, karena kita bergumul, usaha saya sepi, toko saya sepi, warung saya sepi, lalu ada pengajaran, ada satu tawaran. Dan kita pikir oke, mungkin boleh dicoba begitu ya. Bapak Ibu Saudara saya mau katakan tetap berjalan dalam kebenaran Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sesudah kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, sudah kita mengalami anugerah keselamatan dalam Kristus, saya mau mengajak kita untuk terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran Kristus. Itulah yang Paulus ajarkan di dalam surat Kolose ini Bapak Ibu Saudara. Beliau mengajarkan, Rasul Paulus mengajarkan misalnya di dalam ayat pasal 2 ayat 9, di situ Paulus ingin kita kembali terus berfokus kepada Kristus. Begitu juga dengan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4, di situ Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk terus berfokus kepada Kristus. Mengandalkan Kristus dan mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah saya ingin mengajak kita untuk memikirkan dari apa yang Paulus ajarkan di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Paulus katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan, apa yang harus kita pikirkan? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebab ketika kita memikirkan hal-hal ini, maka kita sedang memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan itu memikirkan tentang kebenaran, tentang kemuliaan dan sebagainya. Dan itu juga lah yang harus kita pikirkan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak untuk kita melihat 3 saja dari apa yang Paulus sampaikan di sini, yaitu tentang pertama, mari kita memikirkan semua yang benar. Pikirkanlah semua yang benar. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ini ada begitu banyak hal yang kita pikirkan. Sejak kita bangun pagi, bekerja di siang hari, dan bahkan malam sebelum tidur, ada banyak hal yang kita pikirkan. Nah sekarang saya mau mengajak untuk kita memikirkan apa yang kita pikirkan. Sekarang saya mau mengajak untuk kita mengevaluasi, melihat apa yang ada dalam hati kita. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, sesudah kita merefleksikan, sesungguhnya ada banyak hal yang tidak perlu kita pikirkan. Ada banyak hal yang tidak perlu masuk dalam hati dan pikiran kita, ada banyak. Dan terutama Bapak Ibu Saudara yang tidak perlu kita pikirkan itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di mata Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang perlu kita pikirkan itu apa? Yang perlu harus ada terus dalam hati dan pikiran kita adalah kebenaran-kebenaran Tuhan.
Karena itu sangat indah Bapak Ibu Saudara, setiap hari ada waktu di mana kita merenungkan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan membiarkan firman Tuhan itu terus ada dalam hati dan pikiran kita. Terus hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi ada begitu banyak pengajaran di sekitar kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Tetapi ketika di sekeliling kita ada begitu banyak pengajaran, ada begitu banyak hal yang menggoda dan menggoda kita, membujuk kita Bapak Ibu Saudara, maka akan seperti terjadi peperangan dalam hati dan pikiran kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, alangkah indahnya, alangkah signifikannya kalau hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada banyak pikiran-pikiran yang gak benar muncul dalam hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika anak kami minta dibelikan sebuah buku. Ya, dia memang sering minta dibelikan buku dan saya membelikannya. Suatu ketika dia akan membeli sebuah buku, Pak, Meme mau beli buku ini. Saya lihat judulnya, bukunya itu tebal. Dan saya katakan, Me, buku ini akan membuat kamu berpikir. Gak apa-apa, Meme suka. Oke. Lalu dia mulai membaca. Dan membaca dan terus membaca. Lalu dia mengutip salah satu bagian dari buku itu. Ya, dia mengutip salah satu bagian dari buku itu. Lalu dia share ke saya dia sampaikan kepada saya. Dan beberapa waktu kemudian saya ajak dia diskusi tentang isi buku itu dan apa yang dia kutip dari buku itu. Saya memaparkan bahwa konsep yang diajarkan dalam buku itu atau yang dia kutip pada waktu itu adalah ajaran yang tidak cocok dengan apa yang Alkitab ajarkan. Lalu saya memaparkan kepada dia apa yang Alkitab ajarkan dan apa yang buku itu, apa yang bagian yang dia baca dari buku itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan berhadapan dengan begitu banyak pengajaran-pengajaran seperti ini. Kita bisa dapatkan dari berbagai macam media, televisi, bisa itu buku, bisa itu film, dan sebagainya. Dan semuanya mau menyampaikan sebuah pesan. Dan pikiran kita harus dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lalu beberapa hari kemudian anak saya bilang, betul Pak yang Papa bilang. Jadi bagian itu berkata begini, Papa bilang begini, dan Meme setuju dengan yang Papa katakan, seperti yang Alkitab ajarkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memikirkan apa yang benar seturut dengan firman Tuhan. Dan penting sekali bagi kita untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Nah kalau kita memperhatikan ayat 5, pasal 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 7, dahulu kamu jika melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi berdasarkan ayat 7 ini kita bisa melihat bahwa jemaat di Kolose pada waktu itu sebagian mungkin ada beberapa di antara mereka yang melakukan di dalam apa yang disebutkan oleh Paulus dalam ayat yang kelima. Ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin supaya jemaat di Kolose memikirkan apa yang benar, apa yang suci. Sebab apa? Pikiran mereka dulu, hidup mereka dulu sudah dipenuhi atau hidup mereka dulu pernah ada di dalam percabulan, ada di dalam kenajisan begitu, ada di dalam hawa nafsu. Nah, Paulus ingin supaya mereka memikirkan yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, perilaku misalnya percabulan, perzinahan, perselingkuhan itu diawali dari pikiran dan hati manusia. Jadi sebelum seseorang melakukan perilaku tindakan dia selingkuh, sebelum seseorang melakukan tindakan perzinahan, dia sudah mengalami proses itu terlebih dahulu di mana? Hati dan pikirannya Bapak Ibu Saudara. Jadi sebelum itu menjadi suatu tindakan yang nyata, kelihatan begitu, itu terjadi sebelumnya di dalam hati dan pikiran manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara penting sekali untuk kita betul-betul mendisiplinkan pikiran kita, hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya menyadari ini tidak mudah. Sebab apa? Godaan itu datang bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Misalnya kita tidak kepikiran untuk melakukan atau memikirkan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang tidak pantas. Tetapi
tiba-tiba bisa saja muncul pikiran itu. Atau ada sebuah bagian dari film yang kita tonton, tiba-tiba muncul pikiran itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita betul-betul harus memohon anugerah Tuhan untuk mendisiplinkan arah hati dan pikiran kita hanya untuk memikirkan kekudusan yang dari Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, semua yang sedap didengar, pikirkanlah. Apa yang perlu dipikirkan? Segala sesuatu yang sedap didengar. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini saya mau melihat contohnya itu dalam pasal 3, yaitu ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kita bisa membuat hati seseorang menjadi tawar, itu bisa juga melalui perkataan. Perkataan-perkataan yang tidak sedap didengar. Perkataan-perkataan yang menjatuhkan, perkataan-perkataan yang menghina, perkataan-perkataan yang membuat seseorang merasa dirinya tidak berharga. Itu perkataan yang tidak sedap didengar. Sebaliknya, perkataan-perkataan yang sedap didengar itu adalah perkataan-perkataan yang menguatkan, yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan harapan. Perkataan-perkataan yang membuat seseorang terdorong, termotivasi untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kita terbiasa Bapak Ibu Saudara untuk mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan, meremehkan, menghinakan seseorang. Kita sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Dan sudah ada begitu banyak orang yang menjadi tawar hati. Nah Bapak Ibu Saudara, semua yang sedap didengar, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang memberikan semangat, dorongan kepada kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, itu yang kita pikirkan. Tapi memang Bapak Ibu Saudara, jujur kita harus akui bahwa ada banyak juga kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak sedap didengar itu masuk kita dengar. Dan itu bisa meruntuhkan hati kita. Itu bisa membuat hati kita terluka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika perkataan-perkataan itu masuk dalam hati dan pikiran kita, kita memohon supaya Tuhan membantu kita untuk mengusir, untuk mengalahkan pikiran-pikiran seperti itu. Sikap atau sikap tawar hati yang sudah menguasai hati dan pikiran kita. Kita memohon Tuhan untuk campur tangan supaya hati kita kembali pulih. Dan mohon supaya Tuhan juga menolong kita untuk bisa mengampuni orang tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, pikirkanlah sesuatu yang sedap didengar. Sebelum kita memperkatakan sesuatu, sebelum kita mengucapkan sesuatu, pikirkanlah apakah perkataan ini yang akan saya ucapkan ini sedap didengar atau tidak. Ketika kita mendengar ada perkataan-perkataan yang membuat kita enggak enak, kita mohon supaya Tuhan menolong kita mengalahkan semua perasaan-perasaan itu dan kita berjalan lagi di dalam hati yang berkenan di mata Tuhan, hati yang dipulihkan, hati yang dibaharui di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mungkin mau mengambil satu contoh tentang perkataan yang sedap didengar atau yang tidak sedap didengar ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar atau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah terbiasa ada orang-orang di sekitar kita yang mengucapkan, saya ambil contoh misalnya humor atau guyonan yang bernada pornografi. Ketika guyonan itu dimunculkan, ketika guyonan itu diucapkan, kita mendengarnya tertawa. Bapak Ibu Saudara, saya katakan humor, walaupun itu guyonan, bernada pornografi itu tidak sedap didengar. Itu membawa efek yang sangat tidak baik di dalam hati kita. Mungkin itu kita katakan cuma guyonan, tetapi sadarilah Bapak Ibu Saudara, pesan yang disampaikan yang berbau pornografi itu akan masuk dalam hati dan pikiran kita. Dan salah satu efeknya adalah kita ketika kita melihat lawan jenis, misalnya seorang pria melihat seorang wanita atau sebaliknya, maka dalam pikiran kita adalah ketika kita melihat dia bahwa orang itu cuma menjadi objek seks di dalam hidup kita. Kita melihat dia dalam pikiran kita menjadi objek seks saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu berhati-hati terhadap apa yang kita dengar. Yang sedap didengar atau tidak sedap didengar. Sekali lagi semuanya bisa kita dengarkan setiap hari, yang sedap didengar atau yang tidak sedap didengar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita memfilternya berdasarkan apa? Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kita semua, mari kita mewaspadai apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kita perlu memohon anugerah Tuhan supaya kita diberikan kekuatan untuk mendisiplinkan diri kita.
dengan hikmat dari Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kita bisa mengevaluasi apa yang ada dalam hati dan pikiran kita dan apa yang kita dengar. Bapak Ibu Saudara, kalaupun hal-hal yang tidak berkenan itu masuk dalam hati dan pikiran kita, kita mohon Tuhan bantu aku untuk aku bisa menang atas semua godaan ini, atas semua bujuk rayu dunia ini. Tuhan tolong aku. Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara juga butuh ada rekan-rekan, ada teman-teman yang bisa menolong saudara untuk melewati ini, itu juga baik. Karena itu penting Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa memiliki kelompok kecil, teman-teman yang bisa mensupport kita, untuk kita bisa menang bersama-sama untuk menghadapi semua hal-hal yang negatif yang kita dapatkan, yang kita terima, dan itu bisa membuat kita tidak berakar, tidak bertumbuh, tidak bertambah teguh di dalam Kristus. Tetapi dengan adanya teman-teman kita, di mana mereka juga akan mensupport kita, dengan menyampaikan pesan Tuhan, dorongan, doa buat kita, maka kita akan bersama-sama bertumbuh. Semakin berakar, semakin bertambah teguh, semakin dewasa, dan kita semakin berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam perjalanan iman kita ini. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami umat-Mu, supaya kami bisa mengevaluasi manusia lama, pikiran yang lama, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan dengan hikmat-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan keberanian yang daripada-Mu, kami akan menanggalkan manusia lama kami, pikiran yang lama, dan kami berjalan dalam kebenaran-Mu, di dalam kekudusan, di dalam hati yang takut akan Engkau, ya Tuhan. Karena itu Bapa bantu kami semua. Dan kiranya urapan-Mu menaungi kami semua. Tuhanlah yang memimpin kami. Engkau Bapa yang tahu isi hati kami semua. Apa yang sedang kami gumuli hari-hari ini. Tuhan bantulah kami. Supaya kami boleh terus hidup berkemenangan di dalam Kristus. Dan hati kami terus terfokus kepada Engkau, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan membacakan sebuah pengumuman. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Sesuai dengan hasil rapat Majelis Jemaat Demisioner Gereja Kristen Kalam Kudus Medan tanggal 29 Januari 2021, maka kami umumkan calon Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan periode 2021 sampai 2023 sebagai berikut. Disusun berdasarkan abjad. 1. Christian. 2. Felicia. 3. Gabriela Adelaide. 4. Juliani. 5. Mary Jo. 6. Ramaria Lumonggaritonga PDT. 7. Wirawan Herutomo. Bila ada dari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang karena pertimbangan Alkitab dan tata gereja tidak dapat menyetujuinya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis ditujukan kepada Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan melalui kantor tata usaha gereja. Mari kita dukung dan doakan kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Sampai di sini pengumumannya. Solideo Gloria. Jemaat sekalian, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh-sungguh bersehati berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi masyarakat di berbagai kota dan desa di NTT, Nusa Tenggara Timur. Kami berdoa Tuhan, kami melihat bagaimana dahsyatnya bencana banjir maupun badai yang melanda beberapa kota dan desa di sana.
Mohon anugerah Tuhan untuk menolong setiap masyarakat yang ada di sana. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk pemerintah maupun lembaga misi maupun lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan maupun gereja-gereja yang terus bersama-sama berupaya untuk memberikan bantuan. Ada kendala transportasi, ada kendala cuaca, tetapi biarlah Tuhan boleh terus memberikan hikmat kepada lembaga-lembaga tersebut untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami berdoa Tuhan, dampak yang sungguh besar yang kami saksikan yang dialami oleh setiap masyarakat di sana yang mengalami korban, kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat tinggal, kerusakan di berbagai fasilitas umum di daerah atau di kota maupun di desa yang ada di sana. Mohon Tuhan boleh beranugerah memimpin untuk proses pemulihan dari masyarakat di sana. Berdoa juga kiranya badai yang terjadi boleh segera berlalu dan masyarakat di sana boleh berjuang untuk dalam pemulihan kota maupun desa mereka. Kami juga bersyukur untuk Sinode Gereja Kristen Kelam Kudus yang telah menyalurkan sebagian bantuan kepada 2 sinode gereja yang ada di sana. Kiranya dapat meringankan penderitaan, meringankan beban hidup dari warga gereja yang ada di sana. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk vaksinasi yang dilakukan sampai saat ini khususnya untuk kaum lansia. Kami berdoa dimanapun vaksinasi dilakukan, baik di Kota Malang maupun di Surabaya, biarlah dapat menolong para lansia untuk boleh memiliki imunitas yang cukup untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Kalang Kudus Malang. Kami bersyukur untuk rangkaian Jumat Agung dan Paskah yang telah kami jalani bersama. Kiranya memberikan peneguhan iman, memberikan juga hikmat kepada jemaat bagaimana menempatkan Kristus sebagai pusat di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana rapat majelis yang akan diadakan pada siang ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin, memberikan hikmat kepada para pemimpin gereja untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk pengembangan dan untuk kedepannya bagi Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kami juga terus berdoa bagi jemaat-jemaat yang sakit ya Tuhan. Untuk yang sakit karena usia lanjut, kiranya Tuhan juga boleh menyertai. Untuk sakit terminal, biarlah Tuhan juga yang boleh terus memimpin, menghibur dan menguatkan keluarga di dalam mendampingi. Kami juga berdoa untuk jemaat yang terkena COVID, yang di dalam pemulihan, biarlah Tuhan juga boleh memberikan kekuatan, memberikan pemulihan dari sakit COVID ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang juga membutuhkan lapangan pekerjaan, biarlah Tuhan yang membukakan, memberikan hikmat untuk mencari lapangan pekerjaan yang cocok untuk mereka menjalaninya untuk kehidupan keluarga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sebentar lagi kami akan berikan. Biarlah persembahan ini juga keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, yang bersyukur untuk segenap pemeliharaan dari Tuhan. Dan pakailah persembahan ini bagi pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus Malang ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan semua doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan seperti biasa, marilah kita tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Baik, jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita memiliki pikiran Kristus dan menerapkannya di dalam kehidupan kita setiap hari ketika memutuskan keputusan-keputusan yang memuliakan Tuhan.
Dan arahkanlah mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.